Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvin Zamzami Mustaqim. Di sini saya akan mempresentasikan dari kelompok 10 tentang aliran-aliran memahami peranan hukum serta aspek-aspek pengubah hukum. Yang pertama yaitu aliran-aliran pengubah hukum dalam kegiatan ekonomi. Yang pertama yaitu aliran radikal. Aliran radikal di sini berideologi dengan ideologi liberal, yaitu menekankan dengan kebebasan. Kebebasan di sini kebebasan ekonomi, politik, dan lain-lain. Di sini kebebasan sangat dijunjung tinggi karena manusia ingin bebas. Di sini pemerintah tidak boleh mengatur tentang kegiatan ekonomi. Yang kedua yaitu aliran moderat. Aliran moderat di sini berdiri belakang dengan aliran radikal karena peran pemerintah masih ada di dalam hal ini untuk mengatur jalannya perekonomian supaya lancar dan tidak ada monopoli dalam kegiatan perekonomian. Yang ketiga yaitu aliran norma preskriptif, yaitu aliran ini menekankan dengan hubungan antara ekonomi dan hukum. Hubungan antara ekonomi dan hukum sangat erat kaitannya, di mana ekonomi sangat mempengaruhi hukum dan hukum juga mempengaruhi kegiatan ekonomi. Hubungan hukum dan ekonomi sendiri di sini akan mengubah seperti perikatan-perikatan dalam kegiatan ekonomi supaya memperlancar kegiatan ekonomi, serta apabila ada permasalahan bisa diselesaikan supaya tidak ada kekosongan hukum. Yang kedua yaitu aspek-aspek pengubah hukum. Yang pertama yaitu sosial budaya. Sosial budaya sendiri di masyarakat sangat erat karena dengan perkembangan zaman, sosial budaya terus berkembang dan hukum juga harus berkembang mengikuti sosial budaya yang ada supaya tidak ada kekosongan hukum. Sosial budaya sendiri bisa mengubah hukum seperti tatanan di masyarakat dalam cara berpakaian dan lain-lain. Yang kedua yaitu aspek politik. Hukum adalah sebuah produk politik di mana politiknya apabila bersih dan sehat akan menghasilkan hukum yang sangat baik dan bermanfaat bagi masyarakat. Kemudian kebalikannya, karena dalam hukum unsur-unsur politik sangat erat di dalamnya. Yang ketiga yaitu aspek ekonomi. Perkembangan ekonomi dunia membuat perdagangan semakin lancar ataupun ada permasalahan-permasalahan di dalamnya. Karena itu hukum harus mengikuti perkembangan zaman tersebut supaya ekonomi menjadi lancar dan apabila ada permasalahan segera bisa diatasi di situ. Yang keempat yaitu aspek pendidikan. Dalam aspek pendidikan di sini lembaga pendidikan selalu mengeluarkan sarjana-sarjana hukum yang berguna untuk menemukan hukum-hukum baru supaya tidak ada kekosongan hukum, dan di sini menekankan dengan profesionalitas kepada hukum, di mana ketika mereka terjun di dunia hukum mereka harus profesional serta menjunjung tinggi hukum tersebut. Yang kelima yaitu ilmu pengetahuan dan teknologi. Semakin perkembangan era globalisasi ini, semakin berkembangnya juga era teknologi, di mana dalam teknologi bisa bermanfaat juga bisa berdampak positif maupun negatif. Dalam aspek ilmu pengetahuan ini banyak terjadi kejahatan-kejahatan yang di dalamnya hukum harus bisa mengikutinya supaya tidak ada kekosongan hukum, seperti hukum ITE yang sekarang ini. Yang keenam yaitu pengaruh global dalam bidang elektronik. Perkembangan ekonomi sekarang sangat pesat, di mana e-commerce sangat dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan supaya efektif dalam hal tersebut. Pengiriman jasa maupun apapun yang ada di dunia ini pasti akan melewati e-commerce supaya lebih efisien. Di situ tentu hukum harus mengikuti hal tersebut supaya hal ini tidak ada apabila ada permasalahan bisa secara diatasi. Yang ketujuh yaitu supremasi hukum.
Supremasi hukum di sini membawa dampak di mana beberapanya seperti rule of the law, konsep konstitusi, law the state, dan ini akan mengubah hukum ke jalurnya seperti apa. Supremasi hukum sendiri di Indonesia pernah ada. Sekian dari saya. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.